Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tadi sempat juga dijelaskan ya, banyak sekali nih gejala-gejala dan faktor-faktornya. Mungkin yang pengen banget ditanyakan oleh masyarakat Bengkulu itu bagaimana nih mencegahnya agar tidak terjadi osteoporosis ini. Silakan dok. Oke, ini yang paling penting sih ya sebenarnya. Jadi pencegahan dari osteoporosis. Yang paling pertama itu adalah makan makanan yang dietnya seimbang ya. Biasanya itu yang harus banyak makanan yang tinggi kalsium tentunya. Karena si kalsium itu sendiri adalah pembentuk dari tulang ya. Contohnya itu adalah yang banyak kalsiumnya itu brokoli, tempe, tahu, dan juga ikan teri. Itu ternyata banyak mengandung kalsium gitu ya. Dan ini kan sangat banyak ya dijumpain tempe, tahu itu hampir setiap hari juga kita makan tempe sama tahu, itu juga bagus. Nah, terus yang kedua adalah beraktivitas dan latihan fisik secara rutin, olahraga ya 3 kali seminggu, cukup 30 sampai 1 jam aja. Terus kalau pada yang perempuan ya khususnya itu adalah kita catat aja nih haidnya, karena supaya tahu nih ini tuh sebenarnya teratur atau tidak, karena siklus haid itu sendiri juga termasuk dalam hormonal ya, hormonalnya si estrogen tadi itu juga masuk ke yang namanya pencatatan ke haid teratur atau tidak. Terus yang paling penting itu adalah cukup paparan sinar matahari ya untuk dapat pembentukan dari vitamin D secara alami dalam tubuh ya. Bagusnya kalau pagi sebelum jam 9, kalau sore itu sesudah jam 4 ya, 16 gitu, waktu Indonesia Barat. Jadi jam 4 sore dan sebelum jam 9 pagi. Kalau udah itu udah kurang nih paparan sinarnya itu untuk kesehatan, untuk mengubah vitamin D-nya itu. Nah, terus yang paling selanjutnya adalah hindari rokok dan juga minuman yang beralkohol dan konsumsi susu dan juga kacang-kacangan gitu. Ini aja sih untuk pencegahannya, dan jangan lupa kalau memang sudah ada gejala kayak nyeri-nyeri pada ini, terus juga postur tubuhnya sudah membungkuk, terus juga lama-kelamaan kok jadi cepet cedera gitu ya, lebih baik segera diobatin supaya bisa dirujuk dan nanti bisa dapat terapi kayak gitu. Silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk nih. Sempat juga ada kalimat yang mengatakan olahraga nih tadi ya dok ya. Ketika kita olahraga berat ya, mungkin untuk kita yang mungkin belum tahu kita terkena atau mungkin tidak gitu ya dok ya. Apakah olahraga berat itu bisa menimbulkan osteoporosis ini? Dari dokter Putri dulu mungkin bisa menjelaskannya. Sebenarnya tadi ya kaitannya berarti kalau olahraga berat ini contohnya saja mungkin mengangkat beban berat. Kalau misalnya kita kondisikan ke diri kita sendiri, kalau misalnya kita tubuhnya kecil, kemudian juga jarang konsumsi kalsium, sering minum kopi, terus tiba-tiba kita mau olahraga yang berat, yang angkat beban berat, itu ya tidak direkomendasikan. Tapi kalau memang kita sudah biasa melakukan itu, terus kita juga ada seimbang gitu konsumsi kalsium, vitaminnya dan segala macamnya itu seimbang, dan memang kita biasa menggunakan atau melakukan si olahraga berat itu ya boleh-boleh saja, tetapi tetap harus disesuaikan juga dengan kondisi tubuh masing-masing, riwayat penyakit masing-masing. Mungkin selama ini ada konsumsi obat-obatan tertentu yang punya efek samping ke osteoporosis, itu tidak kita rekomendasikan. Baik, jadi memang untuk pemilihan olahraga sendiri itu kita harus tahu diri kita sendiri ya dok ya. Bagaimana kita memilih olahraga yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita sanggupkan ya dok ya. Nah kalau misalnya tadi kan juga ada dikatakan ada terapi tadi ya dok ya. Juga ada beberapa olahraga pilihan yang tentunya diberikan kepada penderita ini. Nah itu olahraga seperti apa nih dok? Apakah memang ada olahraga khusus untuk orang yang sedang terkena penyakit osteoporosis ini? Biasanya sih untuk olahraganya itu sendiri yang nggak pakai beban berat ya, terus juga yang kayak jalan gitu ya. Biasanya tuh yang direkomendasikan tuh kayak jalan,
terus berenang gitu ya, terus juga yang dia hanya nggak pakai yang benda ataupun untuk penekanan berat ke tulangnya sih kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa olahraga-olahraga khusus untuk kita yang masih sehat nih dan juga untuk yang memang menderita osteoporosis ini. Baik, terima kasih Dokter Bella dan terima kasih juga Dokter Putri tentunya sudah memberikan informasi terkait penurunan kepadatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh atau rentan patah yang biasa kita sebut atau mungkin juga medis gitu ya, bahasa medisnya adalah osteoporosis. Dan akhir kata saya Afifa Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Sampai jumpa.